hadir di sini. Perkenalkan, nama aku Shailin, biasa dipanggil Shay, saat ini menjabat sebagai People Development Associate di Mekari. Salam kenal semuanya yang ada di sini. Ini yang habis taraweh ya, mungkin mau refreshing nonton webinar yang bisa memberikan banyak ilmu-ilmu yang insightful, ya kalian ada di tempat yang tepat ya. Mungkin teman-teman di sini juga ada yang bingung ya, kayak apa sih Mekari Talks, deep dive, kayak apa yang deep dive, kenapa namanya deep dive gitu. Mungkin aku akan jelaskan sedikit sebelum kita memulai sesinya. Jadi Mekari Talks deep dive itu adalah rangkaian acara bincang-bincang online yang diselenggarakan oleh Mekari untuk membahas berbagai masalah karir dan perkembangan pribadi dengan para pemimpin ataupun praktisi industri yang berbeda sebagai pembicara tamu di setiap episode. Nah, dalam episode kali ini adalah kebetulan seri yang keempat, teman-teman. Jadi, kita akan membahas topik sesuai yang ada di slide ya, how to strategically follow your passion, career planning, and strengthening self-competencies. Seperti itu. Nah, mungkin biar semakin kenal nih sama Mekari, teman-teman, izinkan aku untuk nge-play ya, ini di sini ada video introduction dari Mekari, silahkan dinikmati ya, teman-teman. Apa jadinya jika setiap bisnis memiliki modal yang sama, kesempatan yang sama untuk membangun visi yang diimpikan sejak awal? Mereka memiliki keinginan yang sama besarnya. Sama-sama tekun mengerjakan apa yang ada di hadapannya untuk menjadi yang terdepan. Kami mengerti, menjadi yang terdepan di era teknologi yang terus berkembang memang bukan perkara mudah. Bisnis akan selalu dihadapkan pada persaingan dan perubahan yang semakin cepat. Di Mekari, kami yakin setiap bisnis memiliki kesempatan dan peluang yang sama untuk menjadi yang terbaik di bidangnya. Mereka yang mampu beradaptasi dengan teknologi akan memiliki peluang lebih besar untuk bertumbuh. Hanya saja, keterbatasan solusi dan kemampuan beradaptasi dengan teknologi menjadi hal yang tidak dapat dipungkiri. Karena itu kami hadir sebagai solusi berbasis teknologi yang memudahkan pengelolaan sumber daya terpenting dari setiap bisnis, manusia, dan finansial. Sehingga bisnis kecil dan menengah di Indonesia dapat bertumbuh dan melangkah lebih jauh. Satu hal yang kami percaya, setiap bisnis yang bertumbuh akan memberikan ruang bagi individu di dalamnya untuk berkembang dan mengasah potensinya. Individu yang tidak hanya berhenti dengan hasil yang baik, namun juga menghasilkan yang terbaik. Kami tahu Anda memiliki kapasitas untuk tujuan yang lebih besar. Untuk itu, selebihnya, biar kami yang melakukannya. Mekari, the good things at work. Oke, sekian video introduction dari Mekari. Mungkin kita bisa moving on ke rundown selanjutnya, yaitu Apa jadi teman-teman ya, kepencet lagi. Oke, nah sekarang kita akan memperkenalkan speakers yang keren-keren banget ya, teman-teman. Bisa dilihat di sini semuanya yang sudah hadir cantik-cantik menemani aku malam ini. Aku akan coba describe satu persatu speakersnya, dimulai dari Kak Talita Amanda, atau bisa saya dipanggil Kak Talita ya, Kak ya. Halo, halo. Oke, jadi saat ini Kak Talita menjabat sebagai Talent Acquisition 2 di Mekari, dan sebelumnya Kak Talita pernah menjadi Recruitment Officer di Coca-Cola Euro Pacific Partners. Jadi memang specialize di recruitment ya Kak, kurang lebih sudah selama 3,5 tahun lebih ya. Kak Talita juga memegang gelar sarjana dari Fakultas Psikologi Universitas Gunadarma. Halo Kak Talita, selamat malam. Halo, malam semuanya. Oke, sip. Terus mungkin aku akan moving on ke speaker selanjutnya yang nggak kalah keren. Ada Mbak
Naraca Cinta Zilhaq atau biasa dipanggil Mbak Cinta. Halo Mbak Cinta, selamat malam. Halo semuanya, selamat malam. Saat ini Mbak Cinta merupakan Psychologist Associate dan Content Writer di Relief, teman-teman. Mbak Cinta juga merupakan psikolog industri dan organisasi. Mungkin kalau teman-teman masih ada yang belum familiar apa itu Relief, Relief itu merupakan layanan kesehatan mental berbasis teknologi yang mendukung self-help dengan bantuan psikolog profesional. Jadi nggak kaleng-kaleng ya, teman-teman. Mantap. Mbak Cinta itu juga memiliki education background berupa lulusan dari Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada. Di sela-sela waktunya Mbak Cinta juga memiliki interest yang besar ya Mbak untuk mengkaji isu kesehatan mental, self-development, dan pop culture. Oke, the last but not least, di sini ada Mbak Mutiara Alomsari atau biasa dipanggil Mbak Ara. Halo, selamat malam Mbak Ara. Halo, halo. Halo, malam, Sherin. Halo, malam, Mbak. Saat ini Mbak Ara menjabat sebagai Program Manager di Bangkit Academy by Google, GoTo, and Traveloka. Mbak Ara memegang gelar Master of Public Affairs dari Sciences Po Paris, Perancis, dan juga sarjana dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia dengan peminatan ilmu hubungan internasional. Dua-duanya lulus cum laude, Mbak, aku habis ngestopin ini ya. Terus Mbak Ara juga sebelumnya pernah menjabat sebagai National Project Management and Coordination di IOM atau The International Organization for Migration Indonesia yang merupakan bagian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB selama hampir 5 tahun. Nah, oke deh teman-teman, ini udah kita layout semua ya, speaker-speaker malam hari ini keren-keren banget dari berbagai macam industri dan juga experience yang berbeda-beda. Mungkin sebelum move on ke acara utamanya, aku ingin menjelaskan sedikit mengenai metode atau sistem dari webinar di malam hari ini. Jadi teman-teman di sini kita dari tim Nukari akan memiliki beberapa list pertanyaan yang dimana setiap pertanyaan akan dikupas dan dibahas satu persatu oleh setiap speaker. Jadi mantap banget nih teman-teman karena setiap pertanyaan akan dikupas tuntas dari 3 sudut pandang yang berbeda. Dari sudut pandang recruiters, which is akan dibantu oleh Katalita yang memang berpengalaman di bidang rekrutmen. Lalu karena kita akan bahas passion ya teman-teman, kita juga akan dibantu dijelaskan dari sisi psikologinya oleh Mbak Cinta, dan juga dari sisi pengembangan diri akan dibantu oleh Mbak Ara yang memang bergelut di bidang edtech atau startup teknologi pendidikan seperti itu. Nah mungkin Mbak Ara, Mbak Cinta, dan Katalita kita bisa langsung move on aja ya ke pertanyaan yang pertama. Oke. Pertanyaan pertama atau topik pertama sebenarnya yang mau kita bahas malam hari ini adalah how can we find out what we're passionate about? Atau kalau ditranslate, gimana sih caranya kakak-kakak semua di sini biar kita tuh tahu apa sih sebenarnya yang kita senang. Nah ini yang pertanyaan-pertanyaan ini yang menghantui para dedek-dedek, nggak usah dedek-dedek sih, aku juga kadang bingung. Jadi mungkin aku akan tanya dulu dari tim Mekari, dari Katalita, apakah lebih baik Kak kita semua di sini mendaftar pekerjaan yang sesuai dengan background education kita, background pendidikan kita, atau pengalaman kayak gitu. Karena mungkin kan nggak semuanya pendidikan yang udah kita tempuh itu nggak sama pekerjaan kita yang sedang kita jalani sekarang. Nah boleh nih silahkan Katalita gitu. Oke, Sharon, thank you ya sebelumnya. Oke, jadi tadi kan pertanyaannya apakah lebih baik gitu ya kita apply ke pekerjaan yang align dengan pengalaman ataupun education kita gitu. Kalau jawaban singkatnya iya gitu. Jadi mungkin aku boleh explain sedikit nih. Jadi kalau misalnya dari teman-teman mungkin suka ngeliat job ads atau misalnya job vacancy gitu ya, di sana ada yang namanya job description, ada juga yang namanya requirements gitu. Nah, untuk job description sendiri atau JD sendiri, ini kan sebenarnya lebih ke arah apa yang diekspektasi dari role tersebut gitu. Dan
apa yang diekspektasi dari company terkait dengan role tersebut gitu. Nah, gimana caranya memenuhi ekspektasi tersebut? Itu adanya di requirements gitu. Nah, mungkin aku boleh kasih contoh sedikit, kayak misalnya kita lagi cari nih untuk finance officer gitu. Nah, untuk finance officer-nya ini, dia itu job description-nya apa aja? Contohnya yang pertama kayak dia akan buat monthly report gitu. Atau misalnya dia akan ngolah data di software akuntansi kayak gitu. Nah, di sini itu untuk memenuhi itu apa sih yang kita butuhkan? Nah, ini ada di requirements. Contohnya, misal nih kayak, oke, dia kalau bisa pengalamannya 1 tahun di bidang finance, terus kemudian kalau bisa lulusannya accounting, terus kemudian dia juga bisa nih untuk mengoperasikan software accounting, contohnya jurnal kayak gitu. Nah, di sini tuh kan udah ada nih requirements dan job desk yang jelas, dan biasanya mereka itu akan align. Itu sebabnya kenapa aku bilang education dan juga si experience-nya ini akan berpengaruh ke si pekerjaan kalian gitu. Tapi di sisi lain mungkin banyak teman-teman yang ngerasa kayak kita pakai contoh yang tadi nih, misalnya dia udah bener nih accounting jurusannya, kemudian udah di 1 tahun di finance, tapi ngerasanya kayak, oh ini kayaknya bukan passion aku deh, aku kurang seneng nih kalau misalnya kerja di bidang ini. Ternyata dia lebih senangnya kerjanya di bidang misalnya kayak digital marketing gitu, let's say SEO salah satunya, karena digital marketing kan cukup luas ya. Jadi kalau misalnya kita kasih contoh salah satu SEO gitu, gimana caranya aku bisa diterima untuk di SEO tapi sedangkan nggak ada nih background-nya gitu. Kalau misalnya dari aku pribadi, ini lebih ke arah kalau dari kalian memang punya passion yang berbeda dengan education dan juga pengalamannya, kalian mungkin bisa ikut nih kayak misalnya online course atau misalnya bootcamp kayak gitu. Jadi once kalian pengen apply, mungkin nggak sesuai dengan background atau experience kalian, dari recruiter ataupun hiring manager tuh bisa ngelihat kayak, oh ini ternyata dia pernah ikut bootcamp atau misalnya pernah ikut online course, jadi skill-nya tuh ada. Jadi kalau kalian mau gain skill, mungkin bisa ke arah sana. Kayak gitu sih, Shay. Oke, sip, mantap. Thank you banget, Kak Talita. Oke. Terus ini menarik sih, karena tadi Kak Talita mentioning a lot of passion dan juga gimana caranya kita harus berani nih pivoting ya untuk oke, ternyata kalau misalnya kita sadar nih, wah jangan-jangan passion kita nggak sesuai sama education background kita jangan takut mencoba untuk ngambil online course atau course-course pengembangan diri lainnya. Nah, pas banget aku mau sekarang moving on ke Mbak Ara. Mbak mau nanya dong, gimana sih caranya nih kita mengatasi rasa takut kita ketika kita mau mempelajari hal-hal yang baru atau pengetahuan yang baru gitu. Karena kan kadang memulai sesuatu itu hal yang menakutkan ya Mbak. Kayak, aduh yakin nggak ya kita mau pivot ke arah sini. Kayak gitu. Jadi mungkin boleh Mbak, silahkan gimana. Baik, Sherin. Ini kok pas banget ya transisinya ke saya. Jadi tadi ngomongin skill, ngomongin bidang baru. Jadi teman-teman mungkin kalau dari sini banyak yang latar belakangnya fresh graduate atau baru memulai karir. Rasa takut itu biasanya hadir dengan keraguan ya. Kira-kira gue bisa nggak ya mempelajari hal yang baru ini? Kira-kira worth it nggak ya gue belajar ilmu baru ini misalnya? This is something normal. Dan biasanya kita takut karena kita minum informasi gitu yang kita miliki untuk bikin keputusan. Jadi istilahnya mungkin lack of informed decision. Dalam hal apa? Pertama mungkin tentang diri sendiri gitu. Kita sebenarnya juga harus tahu sebelum kita mulai belajar bidang yang baru, sebenarnya what strengths yang kita miliki, what subjects that we are good at. Karena setiap dari kita pasti punya kekuatan itu. Kalau misalnya kita belum aware sama apa yang jadi kekuatan kita, tadi seperti Mbak Talita bilang, kita harus rajin mengeksplor bidang-bidang yang memang kayaknya menarik nih, kayaknya aku penasaran banget nih gitu, supaya kita juga tahu diri kita dengan lebih baik lagi. Terus yang paling penting juga tentang diri ini adalah self-awareness ini adalah sense of purpose. Apa sih yang bikin kita paling termotivasi untuk semangat tiap hari? Apakah itu motivasi untuk jadi anak yang berbakti sama orang tua misalnya, atau ingin jadi seorang pencerah atau seorang yang bermanfaat buat orang lain. Pekerjaan boleh ganti-ganti, bidang keahlian boleh ganti-ganti, tapi biasanya sense of purpose itu akan tetap sama. Terus yang kedua, kita harus tahu juga setelah diri sendiri, tahu medannya. Jadi dalam dunia edutech itu ada istilahnya learning path alias alur belajar. Jadi gimana satu keahlian itu dari level dasar sampai expertnya. Jadi let's say orang mau jadi cloud engineer, di level dasar harus menguasai stack apa aja. Di level menengah harus bisa jago apa aja. Di level akhir ekspektasinya udah bisa bikin desain arsitektur cloud yang kayak gimana.
Jadi kalau kita udah paham sama medan perang kita jadi nggak ngerasa clueless, terus nggak kagetan kalau ketemu hal yang susah. Karena emang belajar itu susah gitu ya. Terus yang ketiga, setelah kita ada aware sama diri sendiri, sama medan belajar kita, yang ketiga kita harus berani invest. Karena kan kita harus mau nih mencurahkan sumber daya waktu, komitmen waktu belajar, perhatian, uang gitu ya untuk mendalami hal tersebut gitu. Jadi biasanya kita suka takut dan ragu kira-kira worth it nggak ya? Ya emang at some point we have to decide to invest gitu kalau emang benar-benar serius. Dan mungkin yang terakhir adalah mindset. Belajar itu susah, tapi kalau kita yakin sama yang namanya growth mindset, kita tuh harus optimis ya bahwa yang namanya talent, yang namanya kemampuan itu tuh nggak terbatas gitu. Horizonnya. Jadi kalau ketemu masalah, kita mestinya malah tertantang. Saat kita kesulitan, saat kita ragu, harusnya kita jadi berjuang gitu mengatasinya. Gitu sih kalau menurut pengalamanku, Sherin. Mantap, Mbak Ella. Thank you so much. Belum-belum udah daging ya, teman-teman. Aduh. Banyak banget nih poin-poinnya gitu. Tadi Mbak Ella bilang poin pertamanya adalah kita harus self-aware terhadap our strength and weakness ya, Mbak. Betul. Moving on ke Mbak Cinta, Mbak, ketika kita self-aware ya dengan diri sendiri, itu kan pasti ada momen di mana kita menyadari nih bahwa, waduh, apa yang gue sukain atau gue jago, ini nggak sesuai nih sama apa yang lumrah di masyarakat. Kayak gitu, misalnya, kita ambil contoh aku sendiri aja kali ya, Ebeng. Misalnya aku lulusan psikologi, tapi turns out aku nggak bakat gitu dalam misalnya jadi psikolog gitu. Kenapa nggak bakat, Sherin? Karena emang aku talkative, tapi ternyata aku sebenarnya cukup introvert, jadi nggak kuat gitu kalau misalnya dengerin atau kayak terlalu banyak berbicara sama orang dalam waktu yang lama. Nah, terus akhirnya aku sadar nih, oh kayaknya aku lebih senang ke daerah edukasi gitu. Nah, tapi kan jadinya berbeda ya, Mbak, passion yang kita miliki sama straight path-nya gitu loh. Atau straight path itu apa ya, kayak jalur yang lumrahnya gitu. Nah, terus aku mau nanya dong ke Mbak Cinta, menurut Mbak Cinta, baiknya tuh kita memilih yang mana ya? Sesuai dengan background, maksudnya personality kita, apa yang kita suka, atau mengikuti straight path yang ada. Kayak gitu. Silahkan, Mbak. Oke. Sebelumnya makasih buat pertanyaannya ya Mbak ya. Ini tuh juga apa ya? Mungkin jadi perdebatan juga ya di hatinya teman-teman juga yang ikut di sini gitu ya. Aku tuh interestnya tuh di sini, tapi kenyataannya nih ya di lapangan gitu ya. Oh kita ternyata nggak nemu karir yang cocok sama interest kita kayak gitu. Atau sebaliknya ya kayak kita udah belajar apa tapi pas di lapangan yang udah kita pelajari itu nggak guna kayak gitu. Ya bukan yang nggak guna sih, tapi kayak ada saat-saat di mana kita nggak apa ya, keadaan itu tuh nggak mendukung kita gitu ya. Nah makanya di sini perlu banget di mana kita tuh menanamkan bahwa uh, it depends on the circumstance gitu. Jadi di zaman yang sekarang itu semakin apa ya, sekarang ini kan kita dituntut untuk menyesuaikan diri terus ya terhadap perubahan gitu ya dengan adanya teknologi yang semakin berkembang, terus habis itu juga kita di sini juga menghadapi pandemik juga. Nah di sini kan kita juga diasah buat apa ya, menggali mindset kita kayak gitu. Jadi kayak kita tuh nggak cuma stuck di situ aja, tetapi kita juga harus bisa menyesuaikan dengan keadaan sekitar kita gitu. Kalau misalkan kita pekerjaan kita ternyata nggak sesuai dengan jurusannya kita gitu, ya nggak apa-apa gitu. Toh ya kita juga bisa berkembang di apa ya di bidang yang dimana kita interest di situ kayak gitu. Jadi apa ya interestnya orang itu kan juga beda-beda nih gitu ya. Ada yang orang itu interestnya itu mungkin A, terus besoknya ganti B, terus habis itu besoknya ganti C gitu. We cannot stay in one place. Nah, just because the circumstances will change gitu. Nah, jadi nggak mungkin lah kalau misalnya kita cuma stuck di satu tempat aja gitu. Kita harus bisa menyesuaikan diri dengan keadaan kita kayak gitu. Oke, noted Mbak Cinta. Jadi emang sebenarnya sebagai generasi milenial zaman sekarang emang mungkin kemampuan utama yang dibutuhkan adalah adaptability yang tinggi ya berarti ya, karena emang
circumstances-nya betul selalu sekali. berubah. Oke, sip. Mantap ya. Moving on to next point nih. Jadi di sini kita akan bahas how to enhancing skills dan juga strengthening our self-competencies. Jadi gimana sih caranya kita mempertajam skill-skill yang kita miliki, baik yang belum ada maupun yang sudah ada. Nah, Kak Tal, balik lagi nih ke Kak Talita. Menurut Kakak, skill apa sih yang perlu kita masukkan lah ya, atau tidak masukkan bahkan, ke dalam CV kita. Jadi balik lagi ke nyari kerja sih, balik lagi. Kalau nyari kerja sebenarnya skill apa sih yang perlu ditunjukkan sama yang nggak perlu ditunjukkan, kayak gitu. Oke, thank you Shay. Jadi kalau untuk skill sendiri ini kan pertanyaannya mana yang harusnya ditaruh di CV gitu ya, mana harus ditaruh di CV, mana yang harusnya enggak gitu. Nah kalau misalnya untuk skill sendiri, sebenarnya apapun yang kaitannya dengan dunia profesional ataupun pekerjaan itu bisa ditaruh di CV, tapi mungkin ada caranya gitu. Contoh misalnya ada nih kayak misalnya karyawan dia bisa untuk, tadi kita balik lagi mungkin ke digital marketing gitu ya, dia bisa untuk kayak graphic design, terus kemudian dia bisa untuk pernah desain untuk konten dan lain sebagainya gitu. Nah itu skill-skill yang kaitannya dengan technical dan memang relate dengan role-nya itu bisa ditaruh di key abilities-nya gitu, atau misalnya skill yang utama gitu. Nah ini kaitannya dengan tata cara menaruh skill aja sih sebenarnya gitu. Terus kemudian kalau misalnya punya skill lain, ternyata punya skill lain tapi mungkin kurang relate nih dengan pekerjaannya, itu bisa ditaruhnya di other skills gitu. Jadi bukan ada skill yang boleh atau nggak boleh untuk ditaruh, tapi semua skill yang kaitan dengan dunia profesional itu boleh. Mungkin yang kayak mungkin pertanyaannya terus apa dong yang nggak boleh sama sekali ditaruh kayak gitu. Nah yang nggak boleh, bukan nggak boleh, sebenarnya lebih baik untuk tidak ditaruh adalah skill-skill yang kaitannya mungkin ke arah hobi gitu ya, kayak misalnya masak dan lain sebagainya, itu better untuk nggak usah ditaruh kayak gitu sih. Terus kemudian apakah kita harus punya banyak CV nih untuk banyak role? Sebenarnya enggak gitu. Basicnya untuk CV sendiri ini kan adalah perjalanan dari pengalaman karir kita gitu. Jadi bukan berarti kalau misalnya mau apply ke role A terus kemudian ada bagian yang dihapus karena nggak relate gitu, atau misalnya mau apply ke role B terus kemudian role A jadi dihapus gara-gara ini terlalu jauh nih dari sebelumnya. Itu nggak perlu sebenarnya untuk kayak gitu. Cuman nanti kita akan bahas juga dia terkait dengan ATS dan lain sebagainya. Untuk CV sendiri bukan kita punya beberapa CV, tapi lebih ke arah kita customize di CV gitu. Jadi kayak lebih ke arah oke, kita akan customize ini, kita ubah-ubah sedikit, bukan berarti merombak langsung jadi semuanya oke ganti CV nih jadi punya 6 CV berbeda, enggak gitu. Jadi lebih ke arah untuk customize aja gitu, Shay. Oke, sip, Kata. Thank you banget nih insight-nya. Jadi nggak usah capek-capek punya 6 versi CV gitu ya. Sebenarnya tuh satu aja gitu, cuman mungkin keyword-nya yang harus diperhati. Nah, Kak, tapi balik lagi. Tadi kan juga kita bukan kemarin, maksudnya tadi kan sempat mentioning nih kayak gimana sih kita butuh adapt terhadap berbagai macam circumstances dan segala macam. Nah, dan pastinya kan sebagai seorang individu kita juga memiliki banyak interest ya. Maksudnya nggak cuma satu doang nih yang kita senangi atau minati. Moving on ke Mbak Ala nih, Mbak. Menurut Mbak Ala, jadi mending sebenarnya tuh kan namanya juga judulnya mempertajam skill ya. Nah, mendingan kita mempertajam skill itu menjadi spesialis dalam satu bidang, atau sebenarnya menggunakan masa muda kita ini ya untuk mencoba berbagai macam hal dalam satu waktu. Kayak gitu. Mumpung ada waktunya. Silakan, Mbak. Right. It is a very interesting question, Sherin. Tapi mungkin saya akan saya akan condong pada satu jawabannya di sini. Jadi mungkin karena saya datang dari seorang generalis ya, saya lulusan ilmu sosial, terus saya terjun di dalam dunia IT, berhadapan dengan orang-orang yang belajar hal yang berbeda dengan saya, tapi saya melihat satu karakter yang sama gitu di antara orang-orang yang saya temuin dan relatif sukses gitu. Kalau kita lihat ukurannya dari jenjang karir atau dari reputasi gitu ya di kalangan developer. Jadi biasanya orang yang lebih fokus dalam belajar dalam satu keahlian tertentu itu dibandingkan dengan multitasking, trajektori karir mereka itu akan lebih mulus dibandingkan dengan orang-orang yang prefer untuk belajar banyak hal dalam waktu yang sama. Mungkin at some point sebagai seorang pembelajar awal, ada fase di mana kita
kayak mencoba berbagai macam spektrum gitu ya untuk tahu sebenarnya kita fit in sama yang mana nih gitu sama talent kita. Tapi at some point setelah 3 tahun pertama karir itu adalah titik krusial buat seseorang itu untuk menentukan what are you good at gitu. You cannot be good at everything because it's just impossible. Learning path yang tadi saya sebutkan di ulasan yang pertama itu ada kan macam-macam. Ada jalurnya untuk jadi seorang machine learning engineer, ada yang jalur untuk jadi seorang Android developer, ada jalur buat jadi iOS developer, dan lain sebagainya. Dan kalau dirunut dari satu path, dasar, menengah, mahir, profesional tuh bisa sampai 300 jam sendiri gitu belajarnya. Dan di Bangkit saja yang bagian dari kampus Merdeka itu kami meminta siswa untuk memilih, kamu mau yang mana nih? Ada machine learning, ada cloud, sama ada Android. Kamu nggak bisa semuanya, karena masing-masing learning path itu syaratnya 900 jam. Jadi pertama, if you want to speak about efficiency, it's impossible. Terus yang kedua, kalau kita mau ngelihat impact-nya lebih efektif mana, tentu saja more efektif kalau satu fokus, dan terutama itu makin diperkuat dengan tendensi dunia saat ini ya, kan kita ini hidup dalam dunia yang penuh distraksi ya. Jadi kekuatan kita untuk fokus dan bisa mempelajari keahlian dengan konsisten itu sebenarnya penting banget gitu. Kalau kita emang orientasinya mau jadi seorang ahli, memang kuncinya itu ada di fokus. Beda kalau kita ingin jadi seorang generalis gitu. So kalau orientasi kita emang jadi seorang ahli, maka it's a must to be focused on one learning path. Dan mungkin terakhir, dalam bukunya yang berjudul Outliers, Malcolm Gladwell sendiri pernah bilang bahwa 10,000 hour rules, bahwa teruslah praktek selama 10.000 jam untuk jadi seorang ahli. Saat kita fokus, jadi expert, kita akan stand out dari talents yang lainnya, dan biasanya ini berbanding lurus dengan level pendapatan, level reputasi, level karir, dan lain sebagainya. Itu sih, Sherin. Sip, Mbak. Thank you banget, Mbak. Jadi, sebenarnya sih setelah aku dengerin ya, dan mencoba cerna baik-baik, antara Kak Thalita dan Mbak Ella itu sebenarnya punya satu benang merah yang sama, yaitu konsistensi is the key. Jadi, balik lagi, misalnya, terserah mau apply pekerjaan apa aja, teman-teman, itu bukan berarti kita harus punya banyak versi dalam diri kita ya. Sebenarnya satu versi aja, tapi kita harus konsisten gitu. Ya udah, dimodif sedikit lah keywords-nya sesuai dengan apa yang di-apply. Ini juga connected sama yang disampaikan Mbak Ella. Jadi, consistency is the key. Jadi, maksudnya, oke, kita sebagai manusia yang banyak maunya ya, BM, teman-teman, ya pasti pinginlah dalam satu waktu tuh bisa banyak skill yang bisa kita pelajari. Cuman ada baiknya, atau bahkan udah banyak ya Mbak penelitiannya tadi, bahkan juga udah banyak dituliskan di buku-buku bestseller, kalau ketika mau menjadi ahli dalam suatu hal, itu harus memang stick to the one learning path dulu. Ketika sudah jago, baru moving on to others. Oh, mantap. Benar-benar sharing. Mbak. Nah, terus tapi biasanya nih ya, kita semua yang masih dedek-dedek ini kadang tuh bingung gitu, kayak mau mempelajari yang mana dulu sih, kayak skill yang mana dulu ya yang mau didalamin, apakah skill yang emang dibutuhkan untuk pekerjaannya. Jadi misalnya let's say aku mau jadi psikolog, aku harus mendalami cara interviewing yang baik gitu, atau skill yang sesuai dengan kepribadian kita. Kalau mungkin di teman-teman di sini banyak ya yang di Instagramnya kayak Sherin Putri INFJ gitu, misalnya kayak ya oke, misalnya saya introvert gitu kan ya berarti, atau misalnya DISC-nya apa nih, oh orangnya SS yang kalem-kalem gitu. Nah itu aku mungkin coba opal pertanyaannya ke Mbak Cinta nih yang di bagian psikologi, gimana Mbak kira-kira? Suka nih saya sama pertanyaan ini. Oke. Gaul ya soalnya ya, Mbak. Ya, ini sih. Tadi kan pertanyaannya, should we base the skills to be enhanced to based on our personality traits gitu ya Mbak ya, gitu. Nah, jadi pertama-tama mungkin aku di sini juga pengen sharing ke teman-teman juga yang mungkin audiens di sini juga yang pernah mungkin nyobain tes MBTI atau tes DISC atau apapun itu yang tes kepribadian ya. Nah, itu tuh sebenarnya tes itu kan
apa ya, tes kepribadian itu dia mengukur atributnya tuh atribut non kognitif gitu. Nah, jadi gini, ada tes psikologi itu ada dua. Tes yang pertama tuh yang mengukur atribut kognitif. Nah, yang kedua itu tes yang mengukur atribut non kognitif. Nah, atribut non kognitif itu apa? Atribut non kognitif itu adalah kepribadian kita gitu. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang tes kognitif itu tuh nanti bakal arahnya tuh kayak tes prestasi, kayak tes inteligensi, tes bakat kayak gitu. Jadi benar-benar performansi kita secara aktual kayak gitu. Nah, tapi kalau tes kepribadian gitu ya, tes kepribadian itu tuh mengukur performansi kita dari uh, tipikal gitu. Jadi makanya dia namanya personality types gitu, tipe kepribadian gitu. Nah, dari tipe-tipe kepribadian ini itu tuh nggak ada hubungannya dengan hard skill kita kayak gitu. Jadi bisa aja nih gitu kan, Mbak Sherin gitu misalnya, Mbak Sherin itu introvert tapi ternyata dia punya hard skill interview yang bagus kayak gitu. Atau misalkan apa ya, misalnya ada nih siapa ya, mungkin Mbak Talita gitu. Mbak Talita itu ekstrovert gitu kan, tetapi dia di sini kurang memiliki skill di bidang apa ya, misalnya ya. Mungkin nggak bisa ini sih, nggak bisa matematika kayak gitu. Nah, itu kan nggak ada relate-nya gitu ya dengan personality kita gitu. Nah, kalau misalkan kita lihat di kepribadian itu tuh yang kita tangkap dari tes kepribadian itu adalah kecenderungan gitu, guys. Jadi apa ya, antara kamu ekstrovert, introvert gitu ya kalau di MBTI gitu kan ya, atau kamu apa ya, tipikalnya tuh sensing, atau kamu lebih ke arah intuitif kayak gitu. Itu tuh semuanya kecenderungan gitu. Jadi ada orang yang dia nggak ada yang benar-benar dia orangnya intuitif banget, nggak ada orang yang benar-benar sensori banget kayak gitu. Itu semua tuh bisa apa ya, intinya tuh kayak bisa geser ke arah kanan, bisa geser ke arah kiri, tergantung sama gimana lingkungan itu tuh mempengaruhi kalian kayak gitu. Nah, lingkungan itu tuh juga bisa nge-shape kalian itu tuh lewat ini loh, apa sih namanya, kayak apa yang kalian pelajari di sekolah gitu, apa yang kalian pelajari di kuliah kayak gitu, gitu sih. Nah, makanya kita tuh sebagai apa ya, manusia, kita tuh menjadikan personality test itu tuh bukan mungkin bukan sebagai patokan kayak kita, oh aku nggak bisa gini karena aku introvert, oh aku nggak bisa gini karena aku extrovert gitu, nggak bisa gitu. Nah, kita balik lagi, oh itu adalah kecenderunganku kayak gitu, kecenderunganku tuh kayak begini, kecenderunganku tuh kayak begitu. Nah, jadi apa ya, jangan cuma terpaku di satu titik aja di mana kita nggak bisa melakukan itu kayak gitu. Nah, justru kalau kalau triknya nih, aku nih kayak misalnya nih ya, aku tuh kecenderungannya tuh orangnya lebih ke intuitif gitu. Nah, sementara bagian sensing aku gitu di MBTI itu tuh lebih kecil kayak gitu. Nah, aku bisa menaikkan sensoriku ini itu dengan misalnya ya kayak aku mencari experience baru gitu. Karena orang-orang sensing itu kan biasanya kan mereka sangat-sangat suka dengan experience gitu ya. Physical experience gitu. Either misalnya lewat jalan-jalan atau misalnya mereka ngobrol sama orang-orang terbaru kayak gitu. Nah, makanya apa ya, penting di sini kita untuk mengetahui kayak kita tuh sebenarnya kecenderungan kita di mana sih. Itu bukan berarti karena kita nggak bisa melakukan itu, tetapi karena kita bisa mengembangkan sisi kepribadian kita yang lain kayak gitu. Gitu sih, Mbak. Oh, oke, Mbak Cinta. Sip. Itu sebuah sudut pandang baru ya, teman-teman. Jadi, tes-tes Yep. kepribadian ini bukan melimitasi opsi, tapi justru malah sebenarnya membantu kita untuk memperluas sebenarnya opsi-opsi kita karena kita jadi semakin tahu nih diri kita sendiri, oh, apa sih kekuatan atau kecenderungan aku dan apa yang ternyata bukan kecenderungan aku kayak gitu. Dan juga tadi ada poin penting yang aku tangkap, ternyata personality itu bukan nggak sesuai, tapi nggak terlalu banyak hubungannya sama technical skills ya. Jadi, Ya, betul. maksudnya teman-teman boleh introvert ataupun extrovert kalau misalnya passionnya mengajar anak-anak yang membutuhkan banyak energi yang besar, dan Iya, juga benar tuh. ya, tapi
dan teman-teman emang genuinely jago ngajar, kayak pintar aja gitu dalam menyampaikan materi-materi di buku pelajaran, ya why not pursue it gitu. Terus kalau teman-teman ngerasa kayak, aduh tapi aku introvert, ya mungkin teman-teman bisa cari experience yang bikin teman-teman bisa menjadi lebih extrovert, bisa menjadi lebih banyak energinya ketika berbicara dengan orang lain. Mantap. Oke, siap kalau gitu. Thank you, Mbak Cinta. Sama-sama. Moving on ke poin selanjutnya. Jadi, presenting your skills the right way. Tadi kita udah membahas caranya gimana nih mempertajam skill-skill yang udah ada. Nah, terus tinggal, kan ini balik lagi untuk mencari kerja ya teman-teman. Jadi, gimana sih cara present-nya? Cara menunjukkannya ke para recruiter di luar sana. Apa aja skill kita? Nah, dari sisi Katalita nih, yang recruiter sejati di sini. Ada nggak sih any do or don'ts yang mungkin bisa teman-teman di sini peserta webinar terapkanlah dalam CV mereka dalam bentuk ATS. Karena akhir-akhir ini kita sering ya Kak, kita dengar teman-teman kalau bikin CV dalam bentuk ATS ya, atau nah itu boleh Kak dijelasin satu apa itu ATS, dan yang kedua apa sih do and don'ts-nya ketika membuat CV dalam bentuk ATS. Oke, thank you Shay. Jadi kalau untuk ATS sendiri kan applikan tracking system gitu ya. Mungkin banyak yang nyingkat ATS tapi nggak tahu nih kepanjangan apa gitu. Jadi sebenarnya ini adalah suatu tools yang digunain sama recruiter. Apa aja sih, maksudnya kayak apa aja sih yang ngaruh? Mungkin aku pakainya bahasa general aja kali ya. Jadi kalau misalnya kalian apply ke suatu pekerjaan atau misalnya suatu job ads gitu ya, di ATS itu dia bisa membaca macam-macam. Kayak contohnya keywords untuk skill, terus kemudian keywords yang ada di job description gitu, terus kemudian dia bisa summarize juga, terus kemudian dia bisa autofill untuk biodata dan lain sebagainya gitu. Jadi ATS itu bentuknya seperti itu gitu. Nah terus kemudian sekarang kaitannya ada tulisannya juga nih di sini kayak keywords that are recommended katanya gitu. Untuk ATS itu apa? Sebenarnya nggak ada keywords secara general yang recommended untuk di-apply ke semua job role, itu nggak ada, karena masing-masing job role atau job position itu pasti punya yang namanya keyword tersendiri gitu. Nah, untuk bahas ATS lebih lanjut nih, kira-kira apa yang sebaiknya dilakukan atau apa yang sebaiknya tidak dilakukan, mungkin kita boleh next slide ya, Shay ya. Boleh Kak, sebentar ya. Nah, ini dia. Oke. Thank you, Shayna. Jadi kalau misalnya untuk di sini, mungkin aku mulai dari apa yang sebaiknya dilakukan dulu ya, gitu. Yang pertama itu do use the exact job position atau job title, kayak gitu. Nah, maksudnya job title di sini bukan berarti dari kalian itu merubah apa yang sudah kalian alami di dunia pekerjaan, gitu. Kalau misalnya aku kasih contoh, mungkin gini. Jadi kalau untuk dulu, aku punya title namanya Recruitment Officer. Nah, recruitment officer ini punya job desk yang sama sebenarnya dengan talent acquisition. Tapi kadang-kadang beda company atau beda bisnis itu dia punya title yang berbeda-beda gitu. Nah, untuk di work experience ya kalian nggak perlu rubah untuk job title-nya, tapi biasanya kayak misalnya ada tulisan nih Talita Amanda gitu. Terus kemudian di bawahnya tadinya aku recruitment officer tapi aku mau apply untuk talent acquisition, yang itu tuh sama persis dengan apa yang aku kerjain dulu. Kalian boleh tulis untuk talent acquisition juga. Nanti ATS akan baca itu. Gitu. Jadi oke, ini match dengan yang sedang kita cari sekarang kayak gitu. Terus yang kemudian yang kedua ini ada do list the dates for employment dan juga education-nya gitu. Nah, di sini ini gunanya untuk summarize. Jadi misal kalian kuliah dari tahun 2015 sampai dengan 2019, terus kemudian kalian kerja dari 2019 sampai dengan 2020 di company A misalnya. Terus kemudian moving ke company B dari 2020 ke 2021 kayak gitu. Nah, itu kalian juga perlu untuk tuliskan kayak mungkin bulan dan juga tahunnya. Jadi dari applikan tracking system ini dia bisa ngebaca juga, bisa nge-summarize sendiri kira-kira kayak oke, ini years experience-nya yang pertama dia di sini, kedua dia di sini kayak gitu. Terus kemudian do include certifications. Nah, certifications di sini maksudku bukan kalian attach ke dalam file CV-nya, tapi lebih ke arah kalian tuliskan di CV-nya. Jadi certifications apa aja sih yang sudah kalian dapatkan? Contoh yang pertama kayak udah pernah nih ikut untuk brevet AB misalnya gitu untuk perpajakan kayak gitu. Itu kalian bisa attach di sana karena ITS juga biasanya akan baca nih misalnya dibutuhkan yang sudah certified di brevet AB kayak gitu. Jadi untuk certification gunanya untuk itu. Terus kemudian do be mindful of special characters gitu. Ini mungkin lebih ke arah kayak tools atau misalnya skill yang dia punya jenis-jenis tulisan tersendiri. Jadi kalian harus matchingin dulu nih. Contoh kayak misalnya di marketing itu ada namanya MailChimp gitu atau misalnya ada namanya Ahrefs gitu. Nah,
Nah, kalian match dulu nih dengan yang ada di job ads-nya ini gitu. Jadi lebih ke arah kayak oke, tulisan MailChimp tuh kayak gimana sih, M-nya gede atau misalnya C-nya kecil kayak gitu. Jadi harus di-match dengan sana karena biasanya dia hanya membaca yang sesuai dengan apa yang kalian tuliskan di CV gitu. Jadi kalau misalnya ternyata ada miss sedikit atau apa segala macam, itu biasanya dia kayak oke, kebacanya mungkin skillnya nggak ada gitu. Terus yang kelima ini use formal fonts. Biasanya kebanyakan ada yang merasa oke, CV menarik, pengen nih untuk fontsnya yang meliuk-liuk atau huruf sambung gitu. Nah, untuk ETA sendiri sebenarnya dia nggak membaca untuk huruf-huruf yang kayak gitu. Jadi agak sulit untuk dia bisa membaca huruf-huruf yang sambung gitu. Jadi bisa untuk menggunakan kayak fontsnya tuh kayak Times New Roman, terus kemudian Calibri atau misalnya Arial dan lain sebagainya. Jadi bisa gunain font-font yang ibaratnya masih bisa terbaca secara alfabet gitu. Terus kemudian apa yang sebaiknya tidak dilakukan untuk CV yang dalam bentuk ATS ini? Yang pertama itu jangan mentang-mentang tadi aku bilang kayak oke, kita harus matching nih dengan job ads-nya, skill harus matching dengan job ads-nya, terus kalian masukin skill yang sebenarnya kalian tidak bisa gitu, atau misalnya nggak ada pengalaman sama sekali. Jadi jangan melakukan itu gitu. Terus kemudian jangan mix terlalu banyak fonts. Jadi kalau misalnya untuk ATS sendiri, kalau seingatku maksimal tuh 3 ya untuk fontnya sendiri. Jadi misalnya title kalian mau pakai fontnya Times New Roman, terus kemudian di bawahnya keterangan sedikit pakainya misalnya Calibri gitu. Terus kemudian di bawahnya lagi nanti pakainya Arial kayak gitu tuh nggak apa-apa. Tapi jangan tiba-tiba kayak di sini pakai font apa, di sini pakai font apa, di sini pakai font apa. Jangan terlalu banyak yang berbeda gitu. Terus kemudian don't write in big paragraph. Jadi kalau untuk ETA sendiri atau misalnya CV juga yang disarankan ya. Jadi kalau bisa untuk membuat CV itu penjelasannya secara poin-poin. Jadi jangan kayak cerita panjang gitu. Jadi lebih baik untuk poin-poin. Kecuali kalau misalnya job description kalian, let's say misalnya gini, kayak untuk freelance misalnya pernah kerja sebagai freelance, terus kerjanya itu adalah scoring sama checking dan juga input data. Udah itu aja. Nah itu nggak apa-apa untuk dibuat jadi paragraf. Tapi kalau misalnya kalian punya kayak responsibilitas yang banyak banget gitu ya, poin-poinnya banyak banget. Nah, itu kalau bisa dijadiin poin-poin gitu. Terus kemudian don't center your text, ini lebih ke arah penulisannya ya. Jadi kalau misalnya kalian tahu ada rata kiri ataupun rata tengah gitu, rata kanan kiri gitu. Nah, kalau untuk ETA sendiri itu kalau bisa di rata kiri atau rata kanan kiri. Jadi yang sama ratanya. Terus yang terakhir ini don't forget to follow instruction. Sebenarnya kalau untuk ETA sendiri kan tadi aku sudah sempat mention ya, kalau ini dia hanya membaca untuk PDF biasanya gitu. Jadi kalau misalnya kalian diminta untuk menggunakan PDF, silakan untuk apply menggunakan PDF, jangan menggunakan Word atau misalnya JPG gitu ya dalam bentuk gambar gitu. Nah, mungkin tambahan sedikit tips dari aku. Yang pertama untuk ETA sendiri atau CV dalam bentuk ETS itu yang pertama kayak perhatiin untuk template-nya gitu. Karena sebenarnya banyak yang ngerasa kayak oke, kalau misalnya buat CV itu template harus yang semenarik mungkin gitu. Nah, ini kaitannya sama poin 3 ya. Sebenarnya untuk use a simple layout tuh sudah cukup untuk CV gitu. Nggak perlu yang oke dibuat lingkaran gitu, misalnya dibuat apa, dibuat motif-motif tertentu gitu, sebenarnya nggak perlu gitu. Terus yang tadi aku sudah bahas kalau untuk resume atau misalnya untuk CV sendiri itu better untuk di save as PDF gitu. Terus yang terakhir ini yang tadi aku bilang ya, customize ya. Kalau misalnya untuk customize sendiri itu gimana? Jadi kalau untuk customize sendiri ini maksudnya lebih ke arah kalau misalnya kalian lihat job ads atau misalnya job vacancy gitu ya, di sana ada job description apa atau misalnya ada keywords kayak skill yang dibutuhkan apa, itu kalian bisa match dengan yang di sana asalkan memang skill itu benar-benar kalian milikin gitu. Jadi kadang-kadang mungkin ada nih job ads yang A itu skill yang dimilikin ada 5 gitu. Sedangkan kalau misalnya job ads yang B, job ads yang B itu cuma ada 3 gitu. Jadi berusaha untuk match di situ aja. Gunanya untuk apa? Karena sebenarnya dalam ETA sendiri ini ada yang kayak top recommended misalnya gitu. Kayak misalnya top kandidatnya tuh apa gitu. Nah, biasanya itu hasil dari bacaan ETS terhadap CV kayak gitu. Jadi kenapa sih ETS ini sebenarnya penting juga untuk dilakukan atau misalnya menyesuaikan untuk ke CV yang kalian punya kayak gitu sih. Oke, thank you banget Kak Talita. Ini sebuah tips yang sangat valuable ya teman-teman. Screen, catat, potret, apapun, do it ya teman-teman, karena ini generasi-generasi yang cukup lucky ya, karena semua pembelajaran saat ini bisa dilakukan online, ada webinar kayak ini. Kalau dulu CV aku masih lingkaran sih Kak, jadi ya alhamdulillah keterima lo ini di Meli. Oke, berarti kita moving on ke selanjutnya
ke pertanyaan selanjutnya masih di dalam topik presenting your skill in the right way. Nah, kembali ke Mbak Ara nih. Menurut Mbak Ara, tadi kan udah dijelasin ya sama Kak Talita nih kayak gimana sih CV-nya yang bagus gitu. Terus misalnya yang sesuai dengan ATS yang bisa dibaca oleh applicant tracking system. Nah, tapi CV itu kan sesuatu yang sifatnya hanya diketahui oleh kita dan recruiter dan perusahaan ya Mbak. Nah, menurut Mbak Ara, perlu nggak sih sebenarnya kita tuh menggunakan atau mengutilisasi sosial media sebagai branding diri kita sendiri nih? Dan kalaupun perlu, apa aja sih? Atau yang sosial media yang mana sih yang paling tepat gitu untuk menunjukkan branding kita? Silahkan Mbak. Right, thank you Sherin. Jadi kayaknya kita harus paham dulu bahwa sekarang itu job market itu very competitive ya. Kita hidup di era di mana employers itu selalu pengen browsing tentang talent mereka yang potensial. Tentunya kita pengen dong saat interviewer itu menggoogle nama kita, yang nampak adalah profil online kita yang bagus, yang menarik gitu. Jadi kalau menurut saya professional branding itu penting, LinkedIn is a must, dan untuk developer contohnya GitHub juga penting banget. Manfaatnya ada 3, yang pertama kita jadi lebih searchable di internet, yang kedua kita punya tambahan resource buat kepoin employer kita, dan yang ketiga kita jadi bisa networking juga gitu di sana. Tapi menurut saya yang paling pentingnya, branding ini nggak bisa berjalan sendiri. Buat apa juga kita punya LinkedIn tapi nggak ada sertifikasinya gitu ya. Buat apa juga punya LinkedIn kalau nggak ada portofolionya. Jadi kita harus naikin personal branding kita paralel dengan upaya kita untuk mengelola social media branding tadi itu. Caranya ya menghasilkan karya yang konsisten. Kalau di dunia developer itu namanya portofolio. Kayak sertifikasi yang kita punya, project yang kita handle, klien yang kita serve, jumlah user yang kita tangani gitu ya, sama produk kita. Semakin banyak, semakin berkualitas, maka portofolio kita itu akan lebih baik gitu. Nah, teman-teman di sini sering-sering aja upskilling di bidang yang teman-teman minatin, seriusin, dan jangan lupa setelah mendalami satu kursus, apalagi yang kelasnya itu levelnya intermediate ke atas ya, sering-sering update di LinkedIn. Itu adalah cara supaya our reputation speaks for itself, dan it takes time buat orang tahu, oh kalau Sherin ini sangat ahli dalam bidang A, atau Ara ini sangat ahli dalam bidang B. Tapi emang harus dimulai gitu, harus dimulai lewat upaya yang konsisten untuk portofolio tadi itu. Oke, thank you Mbak. Itu tadi cukup ketampar sih kayak iya tapi punya branding tapi nggak bisa brandingnya tuh jalan sendiri gitu, harus ada isinya ya Mbak ya, nggak bisa udah punya LinkedIn aja tapi kan cuman ya kan kalau misalkan isinya kosong gitu kan sayang banget, nanti malah jadi kok kosong, mungkin dia belum punya skill ya, jadi kayak malah jadi backlash. Benar, jadi itu sih teman-teman mungkin yang masih kosong-kosong nih LinkedIn-nya, masih belum tahu harus memulai dari mana, ngisi dari mana, start small kalau tadi kata Mbak Ara. Coba dulu secara konsisten, diisi pelan-pelan, dimulai dari pengalaman organisasi, terus dari job description-nya apa, interest-nya apa, atau mungkin sesimpel bio, kayak kalian tuh orang yang seperti apa sih, itu juga udah bisa menunjukkan branding ya Mbak sebenarnya ya. Betul. Dan ya intinya sih, start small dulu ya teman-teman, karena aku tahu banget sih pasti kayak takut gitu ya, kayak insecure gitu, kayak aduh mau nulis apa ya di LinkedIn dilihat banyak orang gitu kan. Nah, it's okay teman-teman. teman-teman. Orang lain juga kan merasakan hal yang sama, Sherin. So it's iya. Iya. Mbak Ara juga kah? Oh pastinya dong. Tuh kan teman-teman selevel Mbak Ara aja ya masih gugup ya, apalagi ya kita semua yang belum sedewa itu. Jadi ya oke, start small ya teman-teman. Nah, terus ini flow-nya adalah tadi ya, kita udah punya CV yang mumpuni. Satu, udah sesuai dengan ATS, udah mantep, udah ada nih keyword-nya, udah kesangkut, udah kepanggil sama recruiter-nya. Terus recruiter-nya udah mulai menarik, udah mulai tertarik nih. Dia kayak, siapa sih nih anak ini, siapa sih nih Talita Amanda nih siapa. Terus di-search lah di LinkedIn, terus kayak, oh udah ada personal branding-nya, oke. Next step-nya teman-teman pasti adalah interview kan. Nah, mungkin boleh nih ke Mbak Cinta gantian ya. Kalau menurut Mbak Cinta ketika kita interview itu
apa sih yang harus kita komunikasikan ke interviewinya dan apa sih yang harus kita tampilkan, harus yang kita jual kasarannya, biar tidak terlalu underwhelming atau kayak nggak impresif gitu ya, atau terlalu overwhelming yang bikin orang tuh kayak kaget gitu lihat kita. Monggo Mbak, silahkan. Oke, thank you Mbak. Soal ini ya, ini sebenarnya penting banget ya teman-teman buat kita mengasah skill komunikasi kita gitu. Karena ini triknya buat interview itu tuh yang penting itu adalah kita tuh bisa ngejawab pertanyaannya rekruter, ya gak sih teman-teman? Ya kan Mbak Talita mesti juga udah biasa lah ya gitu kan, kayak menghadapi ini nih ada kandidat gitu ya, dia udah keren banget gitu kan, CV-nya tuh udah bagus banget, terus fotonya tuh udah seabrek gitu kan. Nah, tapi pas udah di interview tiba-tiba tahu-tahu dia kayak apa sih, gak bisa ngomong ya enggak sih, terus ya kan kayak grogi gitu kan. Nah, ini tuh apa ya? Ini tuh penting banget gitu loh, skill komunikasi itu yang paling pertama banget gitu ya. Soalnya apa ya, ketika kita nanti pas interview itu kan mesti ada kayak pertanyaan-pertanyaan yang nggak mesti tentang pengalaman aja ya, tapi tentang misalnya kayak skill yang udah kita dapatkan gitu. Misalnya ditanyain kan kayak istilah-istilah di bidang ini nih, di bidang IT gitu kan. Apa ya kalau sekarang? Oh, bahasa pemrograman gitu misalnya. Kamu udah bisa bahasa pemrograman apa gitu. Atau kamu tahu nggak bedanya database sama apa gitu. Saya bukan orang IT jadi saya nggak tahu ya. Nah, jadi kayak kita harus bisa apa ya, menjelaskan itu kepada interviewer gitu. Ini tuh apa sih maksudnya gitu. Nah, dengan cara kita belajar apa ya? Dengan cara kita belajar untuk berkomunikasi tadi, itu tuh di apa ya? Di matanya rekruter, kita tuh udah jadi punya nilai plus gitu. Oh, ini orang ternyata pede ya gitu. Ini orang tuh ternyata bagus ya cara public speaking-nya kayak gitu. Nah, itu yang pertama-tama. Jadi skill komunikasi itu yang paling penting. Terus yang kedua, nih, siapa nih mungkin teman-teman juga mungkin ada pernah ngalamin nih ketika interview gitu kan, karena takut gitu ya sama rekruternya gitu dianggap ini anak kayaknya masih bau-bau kacang nih, kayaknya nggak bakal lolos gitu kan. Nah, terus akhirnya kayak boasting gitu, kayak melebih-lebihkan skill kayak gitu. Nah, itu tuh juga sebenarnya nggak baik ya teman-teman ya, karena selain itu tuh apa ya, selain itu tuh bukan diri kita yang autentik gitu ya. Nah, itu tuh bisa agak gawat juga nih kalau misalnya kita pas di pekerjaan yang asli kita udah boasting nih kita bisa ini bisa itu gitu ya waktu wawancara, tapi ternyata waktu di pekerjaan kita yang sebenarnya gitu kita nggak kompeten di situ. Nah, akhirnya dia nggak job fit kayak gitu kan. Nah, gitu teman-teman. Jadi yang kedua itu jujur-jujur aja sih waktu interview itu tuh kita apa ya, utarakan kelebihan kita dan kita juga utarakan juga kelemahan kita kayak gitu. Jadi ya penting banget itu yang pertama tadi skill komunikasi, yang kedua itu jangan melebih-lebihkan skill yang udah kita dapetin kayak gitu. Dan oh ya jangan underwhelming juga gitu. Nggak apa-apa kalau kita apa ya, kita memaparkan kita bisa apa gitu, tapi jangan melebih-lebihkan kayak gitu. Gitu, teman-teman. Gitu ya Mbak ya. Thank you Mbak Cinta. Jadi ininya sih be authentic ya Mbak ya. Kayak jadi apa adanya, yang highlight apa yang perlu di highlight, dan yang kalau kekurangan ya nggak usah di highlight juga. Kayak ya udah tampilkan aja apa yang merupakan kelebihan kita, tapi tidak usah mengada-ngada gitu, ngadi-ngadi. Kayak oke, sip, noted kalau gitu. Kayaknya ini poin terakhir, cuman kita moving on aja. Poin selanjutnya adalah what if my passion job itu that I've always dreamed of does not work out the way I expected. Nah, ini juga sih. Jadi mungkin kita dari zaman kuliah gitu ya udah ada kepinginan gitu mau kerja di startup atau unicorn deh, udah unicorn A B C gitu. Nah, terus ternyata udah masuk nih, udah kan tadi ngikutin ATS-nya, brandingnya udah oke, interviewnya udah oke. Pas sampai di sana, this doesn't work out like what I've expected. Nah, mungkin mau nanya nih ke Kak Talita. Kalau misalnya ada satu hal ini yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita pada awalnya, itu tuh mending kita
mengambil gap year, atau gap year itu kayak jeda waktu gitu ya, untuk mencari tahu sebenarnya apa sih ini yang cocok sama aku, atau itu tuh menurut kakak aneh nggak sih kak di CV kita? Jadi misalnya nih kita udah kerja, terus habis itu pas kerja ternyata aduh nggak cocok banget nih, atau ya ternyata salah total sama bayangan kita. Terus kita memutuskan ya udah deh ambil jeda, entah mau ngambil master kayak, atau misalnya ngambil online course kayak, atau sesimpel ya udah butuh waktu aja untuk self discovering gitu. Itu aneh nggak sih kak kalau ada idle time di CV gitu? Jadi kayak 8 bulan kosong gitu. Menurut kakak gimana? Oke, nah ini banyak juga nih Shay yang nanya Shay, kalau kayak gini, kira-kira jeda panjang nih jadi CV jelek apa enggak gitu kan ya. Jadi kalau misalnya dari sisi recruiter ataupun hiring manager sendiri, untuk jeda panjang itu memang akan dipertanyakan nih Shay gitu. Jadi kenapa dipertanyakannya? Karena misalnya terakhir dia kerja di tahun 2020 bulan Juni, let's say, terus abis itu dia baru masuk lagi nih di di job ads kita itu di Januari 2021, mungkin ada jeda 6 bulan gitu. Nah, apakah itu terlihat jelek atau enggak? Sebenarnya kita bukan bilang terlihat jelek ya, mungkin apakah yang akan ada dipertanyakan atau enggak, itu lebih ke arah di saat dia tidak explain di CV-nya gitu. Jadi apa cari kayak passion job itu tuh salah, atau misalnya kayak pengennya ternyata buka bisnis dulu nih sebentar, habis itu balik lagi kerja, apakah itu salah gitu? Sebenarnya itu enggak salah, tapi yang membuat itu jadi kelihatan kurang oke nih di CV-nya itu adalah di saat dia tidak berusaha untuk menjelaskan gitu. Tadi misalnya dari tahun 2020 bulan Juni dia sebenarnya ikut course, ada 3 course nih. Terus kemudian course-nya mungkin sebulan, 2 bulan kayak gitu. Nah, itu bisa di-explain aja di CV-nya. Jadi jangan dibiarkan kosong, atau misalnya pun kayak misalnya buka bisnis kayak gitu. Nah, untuk buka bisnis sendiri juga bisa aja di-explain di CV-nya. Jadi jangan sampai jedanya itu kosong. Yang terlihat aneh atau misalnya dipertanyakan itu adalah di saat ada jeda, tetapi dia tidak explain apa yang dia lakukan di jeda itu. Kayak gitu sih. Jadi better untuk dikasih tahu aja di CV-nya. Kalau misalnya ada hal-hal lain nih, contoh kayak, oke dia ternyata karena merit nih waktu itu untuk keluar dari company-nya, atau misalnya karena punya anak, itu bisa dijelasin aja di reason for leaving. Jadi misalnya kayak maternity, atau misalnya merit, dan lain sebagainya. Cukup sesimpel itu aja, tapi dari kita kan udah bisa kayak aware nih, kayak oke, dia ternyata waktu itu resign karena ini nih, atau misalnya waktu itu dia resign terus habis itu ambil course nih, atau misalnya buka bisnis, atau tadi ya Shay kayak mungkin kuliah lagi dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau bisa memang di-explain, karena kan CV itu perjalanannya kalian gitu. Oke, noted Katal. Jadi emang be communicative ya teman-teman, karena kan recruiternya nggak kenal kita siapa. Jadi sebisa mungkin nih kita jelaskan secara detail dan merinci. Kalau emang teman-teman gap untuk buka bisnis misalnya, ditulis aja berarti ya Kak di CV-nya business owner gitu for 6 months gitu. Atau Terus apa misalnya yang dikerjain dan lain sebagainya gitu. betul, siapa tahu ketika perjalanannya dalam membuka bisnis itu ada nih sebenarnya skill-skill digital marketing misalnya, atau apapun yang sebenarnya bisa dipertajam dan bisa jadi aset ketika kita jadi karyawan di company tersebut ya Kak. Oke, noted. Nah, back to you Mbak Era. Tapi mau tahu dong Mbak, selain online courses ya, metode yang paling umum, itu gimana sih Mbak caranya kita mempertajam atau meningkatkan skill kita gitu ya? Kali aja, ya namanya juga alasan ada banyak ya Mbak, misalnya kayak, oh nggak ada internet buat online courses, atau kayak, Mbak aku kerjanya 9 to 9 gitu ya, udah nggak 9 to 5 lagi, 9 to 9, jadi kalau online courses tuh nggak bisa gitu. Nah terus, gimana sih Mbak sebenarnya caranya kita mempertajam skill kita selain menggunakan online courses? Ada cara lain nggak kira-kira? Baik, thank you Sherin. Sebelumnya aku boleh sedikit mengulas tentang passion ya, kalau boleh ya. Boleh banget. Ini kan kayak hype word banget ya, kata passion itu. Ini juga subjek dari Malam. Jadi saya agak pengen banget sharing sama teman-teman. Buat kita yang kadang-kadang baru selesai kuliah atau baru banget mulai pekerjaan baru, kadang-kadang kita suka bingung sebenarnya tuh passion itu apa sih maknanya gitu ya. Mungkin teman-teman bisa memahaminya, passion itu jangan disamaratakan dengan comfort zone ya. Jadi kalau udah kita kerja, kita merasa nyaman, itu adalah passion aku gitu. Justru ketika kita merasa ada dorongan yang kuat sekali untuk menguasai sebuah hal, kalau kita emang benar-benar murni menyukai bidang itu, seberapa apapun tantangannya, pasti kita akan coba. Kalau kita punya purpose over passion yang bisa bikin kita semangat tiap hari bangun pagi,
itu tuh udah disebut dengan passion gitu. Meskipun kita nggak melulu harus ada di perusahaan yang besar misalkan, atau di perusahaan yang unicorn atau sesuatu something like that. Jadi teman-teman mungkin bisa looking back sebenarnya tuh to treat the subject passion dengan lebih hati-hati gitu. Bukan comfort zone ya. Itu tadi yang pertama mungkin tentang passion. Terus yang kedua tentang hal-hal yang bisa kita lakuin di luar online courses. Jadi sekarang kan belajar tuh mudah banget ya teman-teman. Bisa belajar dari YouTube, bisa ngambil courses di banyak hal gitu. Cuma kadang-kadang kesalahan fatal para pembelajar yang saya amatin ya setelah 5 tahun di dunia ini gitu ya, waktu yang singkat, biasanya orang-orang yang cepat bosen, orang-orang yang cuma belajar untuk belajar, itu biasanya tidak pernah mempraktekkan ilmu yang dia pelajarin dalam bentuk proyek yang nyata gitu. Jadi belajar untuk sertifikat biasanya, atau belajar buat nanti ditunjukin ke bos bahwa kita udah upskilling, buat syarat kenaikan pangkat. Ini menurut saya belajar yang semu gitu. Mau itu online atau offline tuh nggak guna belajar yang kayak gitu. Belajar yang lebih hakiki adalah belajar yang didasari dengan semangat untuk mempraktekkan apa yang kita udah pelajari, mengamalkan ilmu yang kita udah punya, meskipun itu untuk hal-hal yang sifatnya pro bono. Let's say kamu belajar tentang web development, terus di sebelah kamu ada masjid, dia lagi butuh fundraising, kamu udah belajar tentang web development di sebuah courses, terus saatnya inilah mempraktekkan tanpa itu menghasilkan uang. Jadi kalau kita yakin bahwa kalau kita semangat banget belajar, kita tuh nggak gengsi gitu loh. Kalau kantor pertama kita, klien pertama kita, itu perusahaan kecil atau nggak ada yang tahu, bahwa kita karena yakin portofolio itu, praktek hasil belajar itu mulai dari nol. Jangan berorientasi harus bekerja di perusahaan A, B, C gitu ya. Berorientasi pada progres aja, itu lebih penting. Jadi jam terbang teman-teman dalam praktek akan berbanding lurus dengan kesempatan kerja yang akan lebih baik ke depannya. Itu. Mantap, Mbak. Aku tahu diam. Maaf ya. Oke, sip. Jadi, tahu diam dulu. Oke, jadi teman-teman itu sebenarnya sih inti dari webinar ini ya, aku rasa, walaupun kita masih ada satu pertanyaan lagi sih, tapi ini sih kenalin diri sendiri dulu ya Mbak Ala ya. Kayak it starts from within gitu. Mau apapun job ads yang ada, apapun CV yang udah kita buat ya, mau kita udah coaching, mentoring gitu sama siapapun, seahli apapun teman-teman, kalau nih kita belum kenal sama diri kita sendiri, jadi apa sih sebenarnya yang kita mau, itu mungkin akan susah ke depannya gimana. Jadi mungkin bisa start dari situ. Dari start, what is our strength and weaknesses? Tadi yang apa yang udah dijelasin di depan, dan juga be consistent in what we do and what we're passionate about ya Mbak ya. Oke. Nah tapi aku ada a big but nih di sini nih. Ketika kita mencoba konsisten, tadi seperti Mbak Ala bilang kan, kayak kita hidup dalam dunia penuh distraksi. Nah ini lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih, ke Mbak Cinta. Mbak, gimana ya caranya untuk tetap termotivasi dan nggak fear of missing out, nggak FOMO gitu, karena kan banyak pasti ya distraksi, kayak mau jadi psikolog klinis, samping-sampingnya jadi HR duitnya banyak gitu kan, kayak gimana ya ini ya, kayak gitu. Nah itu mungkin gimana Mbak, silahkan. Aduh, ya. Jadi gini teman-teman, coba kita pikirin dulu deh. FOMO itu kan kayak istilah yang lekat banget gitu kan dengan sosial media gitu kan. Nah, fear of missing out. Nah itu kan kayak tercipta karena kita tuh sering banget ngelihat sesuatu di sosmed yang menurut kita tuh kayak wow banget gitu. Sementara kayak kehidupan kita tuh kok rasanya tuh kayak gini-gini aja sih gitu ya. Jadi kayak rasanya tuh kayak konstan. Kok teman-teman aku tuh udah ini ya, udah jadi udah jadi ini nih PR gitu di perusahaan yang besar gitu misalnya. Atau ini kok udah ada yang kerja sama UNICEF gitu kan. Mesti ada sih ya teman-teman di sini yang ngerasa kayak gitu kan. Rasanya kayak, aduh aku tuh apa sih? Aku cuma butiran kacang kedelai kayak gitu kan. Jadinya
Oh my God gitu kan. Nah, makanya di sini tuh kayak apa ya? Fear of missing out itu sendiri itu kan bukan berarti karena kita cuma keseringan buka sosmed aja, tapi karena kita juga ngerasa insecure gitu. Kita ngerasa kayak diri kita tuh nggak lebih dibandingkan orang lain dan kita tuh kayak ngerasa apa ya nggak bisa melakukan sesuatu yang orang lain lakukan gitu. Padahal nih ya, kita tuh lupa kalau misalkan orang itu keahliannya tuh beda-beda di antara kita gitu. Orang lain bisa seperti itu, belum tentu kita bisa seperti itu. Tapi kita juga harus ngelihat diri kita sendiri. Kita bisa seperti ini, orang lain belum tentu bisa, gitu kan. Nah, terus caranya buat mengatasi supaya kita nggak FOMO sama supaya kita tetap termotivasi gitu kan. Nah, yang pertama, ini tadi udah dijelasin sih sebenarnya sama Mbak Ara di depan-depan gitu kan. Tadi ada growth mindset gitu. Itu tuh penting banget gitu teman-teman. Nah, growth mindset itu kayak gimana sih? Growth mindset itu tuh misalnya gini nih, ada orang nih, aku nih misalnya ya, Cinta gitu. Cinta ngelihat temennya gitu di internet yang, wah dia udah sukses banget ya, sekarang dia udah kerja di perusahaan yang gede gitu. Aku bisa nggak ya kayak gitu kan? Si Cinta ngomong kayak gitu. Nah, kalau misalkan si Cinta ini dia punya growth mindset, dia bakal bilang ke dirinya sendiri kayak, wah kalau misalnya si dia bisa kerja di perusahaan seperti itu dan bisa punya keahlian seperti itu gitu, kenapa aku nggak belajar juga gitu, biar aku bisa punya keahlian juga kayak si temanku itu tadi kayak gitu. Nah, tapi kebalikannya growth mindset itu adalah fixed mindset gitu. Kalau misalkan kita punya fixed mindset itu kayak kita tuh rasanya ya udah insecure aja gitu. Rasanya kayak ya aduh dia udah bisa kayak gitu, aku bisa apa ya gitu. Jadi kayak kita nggak ada motivasi gitu rasanya buat berubah kayak gitu. Nah, makanya itu penanaman growth mindset itu tuh penting banget gitu bagi kita gitu. Nah, ya mungkin di sini teman-teman juga ada yang bakal tanya juga cara nanamin growth mindset kayak gimana sih gitu. Nah, caranya yang paling paling utama sih kalau menurutku itu adalah keep exploring dan keep learning. Nah, dari situlah kita nanti akan tahu gitu kalau misalkan oh ternyata passion kita ada di sini, passion kita ada di situ gitu. Dan ada hal-hal yang ternyata kita tuh emang nggak bisa gitu. Mungkin apa ya? Nggak bisa kita paksakan untuk kita bisa, and it's okay gitu. Semua orang tuh punya keahliannya masing-masing, semua orang punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, tinggal gimana caranya kita itu apa ya memanfaatkan kelebihan kita itu untuk hal-hal yang kita passionate tadi kayak gitu teman-teman. Oke, thank you Mbak Cinta. Jadi intinya adalah growth mindset ya. Jadi Iya benar. jangan mendebatasi diri kita sendiri lah gitu. Kita keep reaching for the stars teman-teman. Jangan takut untuk mencoba karena ini saatnya untuk mencoba sih sebenarnya ya. This is the time sebenarnya kalau teman-teman mau explore diri lebih lanjut lagi untuk tahu strength and weakness-nya di mana. Oke, sip. Thank you Mbak Cinta. Dan oke, kita sekarang masuk ke Q&A teman-teman. Nah, ini aku cek udah mulai, bukan udah mulai, udah banyak ya pertanyaannya. Banyak banget malah. Oke, semangat ya para speakers. Mungkin ini aku akan coba randomly pick one. Tadi menarik banget karena habis ngomongin soal FOMO dan jati diri dan pokoknya seperti itulah ya. Ada pertanyaan menarik dari anonymous attendee, dari Jaya Anon nih. Oke, kayak gini ya, aku bacain ya kakak-kakak. Malam Kak, aku mau tanya, aku seorang sarjana lulusan tahun 2020, jadi 2 tahun yang lalu, tapi sampai saat ini masih menjadi job seeker. Aku udah coba apply pekerjaan yang sesuai sama pendidikanku, tapi belum ada kabar baik. Aku mau coba apply di bidang lain, tapi malah jadi bingung nih, who am I, what I want. Akhir-akhir ini malah sering bengong, nggak tahu mau ngapain, kayak ada yang kosong aja dalam diri aku. Yang mau aku tanyain, gimana ya Kak caranya buat ngatasin rasa kosong ini? Biar aku bisa tahu apa yang sebenarnya aku mau dan apa yang aku bisa. Makasih. Nah, silakan nih speakers. Ini aku persilahkan siapa duluan yang mau menjawab. Mungkin Mbak Cinta, Mbak Talita, atau Mbak Ara. Siapa dulu nih?
Mbak Cinta, boleh silakan Mbak. Nanti. Aduh, oke. Tadi rencananya mau sweet aja gitu Oh biar gitu, adil gitu. pakai pickle Iya. wheel gitu kali ya. Enggak usah, nggak apa-apa Mbak, Iya. silahkan loh. Oke. Bismillahirrahmanirrahim ya. Oke, nggak boleh ketawa, ding. Ya, jadi ini ceritanya tentang ini ya. Kalau aku nggak salah tangkep, si teman kita ini ya, kita ngomongnya teman kita ini ya. eh, Mungkin kamu lagi ngalamin yang namanya ini nih, quarter life crisis gitu ya. Karena kalau dilihat dari apa ya, deskripsi yang udah kamu jabarkan di sini gitu. Itu tuh sering banget dialamin sama orang-orang yang ngalamin ini gitu, quarter life crisis. Dan to be honest, aku juga pernah ngalamin ini gitu. Jadi ya di sini aku juga pengen sharing aja gitu. Apa yang waktu itu di-share sama psikolog aku waktu aku pernah konseling gitu. Nah, jadi gini, soal apa ya, kan kita tuh udah mencoba apply di suatu pekerjaan, terus nggak keterima gitu kan. Nah, itu menurutku itu adalah suatu usaha yang bagus gitu. Kamu perlu diapresiasi gitu. Kamu udah punya effort gitu loh untuk paling enggak tuh untuk apply job itu tuh menurutku itu adalah suatu hal yang perlu diapresiasi kayak gitu. Nah, tapi kan pada akhirnya kan kamu tidak diterima gitu kan oleh perusahaan itu gitu. Dan pada akhirnya kamu pengen coba apply di bidang lain. Nah, itu adalah suatu ini ya yang tadi aku bilang tadi growth mindset gitu. Jadi kamu tuh pengen coba peruntungan di bidang yang lain gitu. Dan itu menurutku udah bagus gitu. Tapi di sisi lain ternyata kamu malah jadi bingung gitu ya tentang kamu tuh enaknya di mana gitu. Aku tuh siapa kayak gitu. Rasanya bingung juga gitu. Nah, ini sebenarnya itu adalah proses sih kalau misalnya aku bilang ya gitu. Ini adalah suatu proses buat kamu buat eksplorasi diri kamu gitu. Jadi menurutku kamu nggak perlu menyalahkan diri kamu sendiri karena what you do is it's amazing gitu. Yang kamu lakukan itu udah bagus kayak gitu. Kamu udah punya usaha kayak gitu untuk merubah hidup kamu kayak gitu. Nah, untuk mengatasi rasa kosongnya itu, nah, ini coba kamu ini deh, coba kamu tanyakan ke diri kamu sendiri gitu. Kamu tuh merasa kosong atau kamu tuh kayak ngerasa apa ya, ngerasa tidak yakin kepada diri kamu sendiri itu karena apa gitu? Apakah karena kamu merasa insecure kayak gitu, atau kamu merasa nggak apa ya? Apakah kamu tuh ngerasa kayak mungkin kamu perlu explore di bidang lain kayak gitu kan? Soalnya kan kita juga nggak tahu ya di mana peruntungan kita yang sebenarnya kayak gitu ya gitu. Nah, coba deh kamu tanyain ke dalam diri kamu dulu, kayak merenungkan gitulah kayak sebenarnya aku tuh kenapa sih merasakan hal ini kayak gitu. Karena kalau misalkan kita dalam konteksnya bingung gitu ya. Nah, kita jadi nggak bisa cari jalan keluar buat diri kita sendiri kayak gitu yang pertama gitu ya. Nah, terus yang kedua, kalau misalnya kamu udah tahu nih kayak, oh ternyata aku tuh bingungnya itu karena aku insecure tadi atau gimana. Nah, di sini kamu tinggal cari jalan keluarnya gitu. Jalan keluarnya bisa dengan misalnya kamu get out more often gitu. Kayak kamu ketemu sama orang-orang baru atau misalkan kalau ekstrimnya ya, kalau misalnya kamu tinggal di rumah kayak gitu, coba kamu jalan-jalan ke tempat yang baru, terus nanti kamu connect sama orang-orang baru kayak gitu. Nah, itu di situ nanti kamu bakal kebuka sendiri sih kayak insight-nya gitu. Kayak, oh ternyata dengan aku ketemu sama lingkungan yang baru nih, dengan aku ketemu sama orang-orang yang baru nih, nah ternyata aku bisa tahu kalau passion aku tuh di sini, passion aku di situ, kayak gitu. Gitu sih. Jadi, gimana ya, di sini kesannya kamu seperti menyalahkan diri kamu sendiri. Jadi kayak, tolong dan don't do that gitu. Yang kamu lakukan itu udah bagus banget gitu. Tinggal kamu ini aja, kamu nikmatin aja prosesnya kayak gitu. Semua orang pasti juga mengalami hal yang sama kayak kamu kayak gitu. Gitu ya, teman kita anonimus. Sip, thank Thank you Mbak you. Cinta. Mungkin dari Kak Talita atau Mbak Ella ada tambahan kah? Aman ya? Ada sedikit sharing. Oh, boleh Mbak Ella. Boleh. Kalau menurut saya sih
gini, paham banget dengan kondisi rekan kita yang mungkin setelah 2 tahun mencari kerja tapi belum diberikan jawaban yang memadai. Mungkin selain berefleksi seperti yang tadi Mbak Cinta sampaikan, mungkin saran saya buat teman kita ini gini, apapun yang ada di depan mata, meskipun itu tidak ideal, mau itu pekerjaan, mau itu role, tidak sesuai dengan pendidikan, believe me, pun ketika kita sudah bekerja dengan domain yang kita ngerasa, wah ini kan yang dulu gue belajar di kuliah, pasti akan ada ketidakpuasan, apapun itu alasannya, apapun itu latar belakangnya. Apalagi ketika sesuatu itu belum kita coba. Jadi kalau menurut saya, kita bisa kok melihat kesempatan yang berbeda dengan ekspektasi kita itu dengan kacamata yang baru. Oke, mungkin inilah saatnya saya untuk mengubah cara pandang saya terhadap pekerjaan yang ideal. Mungkin yang pekerjaan ideal adalah pekerjaan yang ada di depan mata pada saat ini, meskipun itu tidak sesuai dengan harapan di awal. Lainnya, kalau teman kita ini berminat untuk mempelajari hal baru terkait bidang yang disukai atau belum diketahui sama sekali, coba dilihat deh kira-kira ke belakang selama 2 tahun ini mencari kerja, apakah melakukan kegiatan upskilling ataukah networking dengan teman-teman baru. Kalau itu belum dicoba, mungkin bisa jadi pilihan, karena itulah cara untuk kita ngebuka horizon baru gitu dalam pencarian kerja kita. Yang tadinya mungkin hanya mencari di bidang PR misalnya, karena dengan networking dan juga upskilling, jadi bisa ada opsi lain untuk belajar di bidang UI UX misalnya. Jadi itu tergantung dan sangat paralel dengan apa yang kita lakukan sembari kita mencari kerja. Karena kalau menunggu tuh siapapun pasti setuju tuh nggak enak banget ya gitu. Kalau dalam status menunggu aja, jadi memang harus dibarengi dengan ikhtiar yang lain kalau menurut saya. Apalagi sudah sudah tahu, wah di bidang yang saya sukai ternyata belum ada yang nyantol. Sip, thank you Mbak Ella. Kak Thalita mau nambahin kah atau udah cukup? Mungkin dikit aja sih, Shay. Kayak tadi kan mungkin dari Mbak Ara sama Mbak Cinta udah explain banyak banget nih, kayak tadi ada ngisi waktunya gimana, terus kayak dari Mbak Cinta secara psikologi kayak gimana, kayak gitu. Dan kalau misal aku nambahin sedikit insight aja gitu, tadi kan juga sempat mention kayak udah apply tapi tetap ditolak kayak gitu, atau misalnya udah sampai interview terus tetap ditolak kayak gitu. Dan mungkin aku nambahin sedikit aja, jangan berkecil hati dengan hal tersebut, karena percayalah di balik dari decision dari hiring managers ataupun recruiter itu ada sesuatu hal yang kompleks gitu. Jadi bukan berarti kamu nggak capable atau apapun, tapi ini memang udah ada keputusan kompleks di belakang layar gitu. Jadi tidak semudah itu untuk nge-reject orang juga kayak gitu sih. Jadi nambahin sedikit insight aja. Oke, sip. Thank you Kak Thalita for the confident booster ya teman-teman. Jadi bukan nggak capable, tapi memang mungkin bukan opportunity yang tepat. Gitu, semangat ya untuk Anon yang tadi udah nanya. Thank you untuk pertanyaannya. Ya, semangat ya. Iya. Terus mungkin kita bisa moving on nih ke another great questions para speaker. Jadi dari Mas Fauzi Hamdi, dia mengapresiasi such a great insight tonight. Tapi dia mau nanya suatu hal nih. Aku mau nanya tentang fenomena company yang menuntut diversity skills untuk apply dalam long-term program. Nah, ini gimana? Ini mungkin maksudnya diversity skills tuh mungkin ini sepenangkapan aku ya, Mas Fauzi, kalau mau on mic itu juga boleh ya, tapi mungkin kayak a set of skill, jadi nggak tahu tentu aja, mungkin kayak semacam generalis atau sebagainya lah untuk long term program. Mungkin yang dimaksud MT kali ya, long term program, jadi sesuatu yang ada bonding kontraknya. Nah ini gimana nih kakak-kakak? Kalau dari tadi kan kita ngomongnya kan kayak, ayo kita spesifik dulu nih satu-satu dipelajari. Nah tapi ada beberapa company yang butuh a set of skills, a diverse set of skill. Nah ini gimana cara nge-tackle problem ini? Boleh silahkan Mbak Ara, Mbak Cinta, atau Kak Thalita. Oke, gantian kali ya. Belum di-mute, sekalian saya jawab aja. Boleh. Dengan senang hati, Mbak.
Jadi kayaknya unik nih perusahaan yang dimaksud sama Fauzi di sini. Di tiap perusahaan itu pasti punya scope yang beda-beda ya, dan mungkin juga skalanya. Biasanya kalau perusahaan yang minta diversity skill itu dan sifatnya itu long term, mereka pasti require nggak terlalu banyak tim members dalam proyeknya, dan juga pasti proyeknya itu menangani banyak klien, sehingga banyak proyek yang di-merge biasanya. Kalau menurut saya, ketika skill yang dimiliki dan yang diminta itu ranah aneka ragamnya ada di soft skill, sesuatu yang bisa dipahami dan dipelajari sambil praktek gitu ya, itu akan lebih mudah dibandingkan dengan Fauzi satu sisi harus paham misalnya testing, satu lagi harus paham tentang misalnya data science-nya gitu ya. Itu kan dua hal yang sangat berbeda. Nah, ini kembali kepada Fauzi sendiri, apakah siap dalam waktu yang singkat bisa mempelajari banyak hal tadi gitu ya, atau mau dengan ikhlas ketika keahliannya itu data science, ternyata dalam target 6 bulan ke depan harus berpindah belajar tentang sistem analisa misalnya. Itu kan dua hal yang berbeda. Jadi menurut saya sih sah-sah aja buat company ngelakuin praktek kayak gitu, tergantung dengan kebutuhan mereka. Sekarang balik lagi ke kandidatnya, kira-kira bisa coping nggak dengan requirement itu. Jangan maksain. Kalau misalnya kamu emang target jangka panjang kamu adalah jadi seorang spesialis, agak susah sih. Tapi kalau kamu pengen belajar banyak aspek karena suatu saat kamu pengen jadi product manager misalnya, atau pengen jadi seorang project manager, atau pengen jadi seorang leader yang emang skup perusahaannya emang kecil dan memang staffnya harus bisa banyak semua, maka itu cocok buat kamu. Jadi lihat aja sama kondisi diri, target, sama kira-kira proyeksi kamu ke depan karirnya akan seperti apa gitu. Di-align dulu. Oke, Mbak Ella, thank you loh ini. Jadi balik lagi apa yang Mas Fauzi inginkan. Kayak gitu, apakah do you want to learn a lot of set of skills? Which is completely fine juga ya Mbak ya. It's okay kalau emang mampu dan bisa dan pede gitu ya Mbak. Atau memang punya aspirasi untuk menjadi seorang spesialis. Which is nggak masalah juga, no right or wrong. Tapi mana yang sesuai kebutuhan dan kesenangan ya. Kayak gitu. Oke, Mbak Cinta atau Kak Talita mau menambahkan untuk pertanyaan Mas Fauzi atau cukup? Cukup dulu ya. Oke, sip. Aku akan moving on ke pertanyaan selanjutnya yang juga ini spicy. Nggak spicy sih, maksudnya kayaknya banyak yang penasaran. Pertanyaan dari Mbak Indah Ramadhani. Menurut para speakers, lebih baik bekerja di perusahaan yang stabil dengan benefit yang sudah jelas dan baik, tapi bidangnya nggak sesuai dengan passionnya, atau bekerja di startup atau perusahaan yang lebih kecil tapi sesuai nih sama passion. Nah, balik lagi nih, kebutuhan dan passion menjadi satu. Wow, oke. Gimana? Silahkan, siapa yang mau menjawab? Mungkin tadi udah Mbak Cinta, Mbak Era, Kak Talita deh. Saya serahkan bolanya. Apa nih, jadi tadi ya pilihannya ya, Shay ya. Antara memang di company besar tadi gitu ya, Shay? Betul, company besar tapi nggak sesuai passion, atau company kecil tapi passionate gitu. Oke, kembali lagi sebenarnya kalau misalnya menurutku ini tergantung dari pilihannya gitu. Kalau misalnya masing-masing pribadi tuh aku yakin ya punya perspektifnya sendiri, punya needs-nya sendiri gitu. Apakah memang dia butuhnya pengennya kerjanya di company besar nih, udah terkenal, terus habis itu bisa dapat benefit begini-begini, atau pengennya tuh kayak oke, ini passion aku di sini, nggak apa-apa deh di company kecil kayak gitu. Sebenarnya tuh lebih ke arah pilihannya gitu. Jadi kalau misalnya dari aku pribadi, ini kembali lagi kepada teman kita ini ya, kepada teman kita ini. Apakah dia memang memilihnya tadi nilai prestisnya mungkin ya dari segi company dan lain sebagainya, apa memang untuk menjalani passionnya sendiri. Tapi tadi mungkin Bara juga udah sempat mention ya, kalau memang menjalani apa yang kita suka dan terus-menerus itu akan lebih berhasil ya akhirnya kayak gitu. Jadi mungkin lebih ke arah sana gitu, Shay. Oke, sip, thank you. Kalau Lita, jadi no matter how big or small the company is, tetap aja balik lagi apa sih sebenarnya yang kita senengin gitu ya Kak ya. Oke, Mbak Ara, Mbak Cinta,
Mau nambahin mungkin? Saya mengamini jawabannya Mbak Talita barusan. Amin. Aku ikutan deh. Setuju. Mantap. Oke. Sip. Mbak Cinta cukup ya? Oke, cukup. Nah, oke, kita moving on. Kita masih ada sedikit waktu ya, panitia. Jadi aku akan mencari pertanyaan yang lainnya. Oke, dari Anon lagi, stickers. Ada pertanyaan. Halo Kak, misalnya kita punya pengalaman di banyak skill yang saling berhubungan. Misalnya PR, digital marketing, copywriting. Secara passion sih, sukanya lebih ke PR. Tapi secara pengalaman, kita yang paling excel tuh di copywriter. Nah, menurut kakak-kakak semua di sini, para speakers, gimana sih cara ngeyakinin recruiter kalau kita juga capable untuk switch roles ke PR? Itu pertanyaan nomor 1 ya. Ini pertanyaan beranak. Terus yang nomor 2 adalah, apakah ada tips-tips nih untuk mensupport cara kita switch role? Seperti membuat dummy portofolio misalnya. Terima kasih banyak. Gitu. Speakers, sudah cukup jelas belum? Jadi Anon ini dia tuh punya banyak banget skills. Di CV-nya sih yang paling dia passionin PR, tapi yang paling excel terlihatnya tuh copywriter. Nah terus dia mau pivot nih, aduh gimana ya caranya biar PR yang lebih terlihat? Ada tips-tips nggak? Mungkin. Silahkan, siapa dulu nih yang mau menjawab? Aku kali boleh ya, Syah? Boleh Kak. Karena ditujukannya gimana meyakinkan rekruter katanya. Betul, terpanggil ya, noleh ya. Langsung nengok nih jadi. Oke, kalau gitu. Oke, jadi kalau misalnya, ini kita ngobrol ini aja ya, jadi kalau misalnya secara sejujurnya gitu ya, kalau misalnya kita ngelihat dari CV, terus kemudian ada skill-skill yang Excel, kita pasti akan lebih condong untuk mengarahkan kandidat ini ke arah role tersebut, yang Excel dengan, atau match dengan skill-nya, kayak gitu. Terus gimana sih caranya supaya, dari yang tadi copywriting gitu ya, tapi pengen yakinin untuk bisa PR gitu. Sebenarnya ini agak jumping terlalu jauh kalau misalnya aku bisa bilang jujur dari sisi recruiter ataupun hiring manager gitu. Tapi gimana biar bisa jumping ke sana? Yang pertama kalau menurutku saranku ini lebih ke arah kalau misalnya di sekarang ada di ranah marketing gitu di copywriting, coba untuk di company sekarang untuk explore untuk bagian PR-nya atau misalnya bagian branding-nya gitu. Kalau memang dari company mungkin ngerasanya nggak ada soalnya ranah itu udah diambil sama orang lain atau misalnya udah di-handle sama orang lain, bisa coba untuk freelance, mungkin bantu temennya di bisnis untuk brandingnya, untuk PR-nya segala macam kayak gitu. Terus kemudian mungkin yang tadi ya kembali lagi kita ke taking course lagi atau mungkin belajar tentang branding di sana. Karena sejujurnya kalau misalnya dari sisi aku pribadi gitu atau misalnya recruiter dan hiring manager, itu biasanya kita akan melihat dari skill yang paling dia excel gitu. Jadi kalau misalnya gimana cara yakininnya, apakah harus bikin dummy portofolionya gitu atau misalnya portofolio di ini aja diambil dari orang lain atau gimana, atau pura-pura nulis skill kayak gitu, itu sebenarnya bukan sesuatu hal yang baik gitu. Jadi better untuk memang taking another opportunity mungkin di dalam company ataupun di luar company itu lebih baik. Dan kalau misalnya emang udah menghasilkan portofolio, silakan cantumkan di di CV kalian yang memang portofolio itu asli buatan kalian gitu. Jadi kalau ditanya caranya apa atau ada cara atau enggak, sejujurnya kalau dari kita pasti akan memandang pengalaman seseorang atau skill seseorang itu berdasarkan apa yang sudah terjadi sebelumnya, kayak gitu sih, Shay. Noted. Thank you Kak Talita. Jadi harus sabar teman-teman ya, teman-teman Anon di sini ya. Kalau misalnya memang Excel-nya di copywriter secara naturally ya Kak, secara alamiah tuh pasti akan di-shifting ke copywriter. Tapi mungkin gimana caranya nih along the way kita memupuk lebih banyak pengalaman juga di public PR ya tadi ya, public relation. Oke, noted. Mbak Arah, Mbak Cinta mau nambahin sedikit caranya shifting misalnya? Kalau saya sih sudah membuktikan ya, Sherin, bahwa dalam dunia tech itu menyeberang keahlian itu hal yang biasa. Jadi kayak misalkan gini, seseorang yang pernah saya wawancarain, dia sudah S2 dan sudah bekerja di sebuah perusahaan tambang for so many years until he realized bahwa sektor ini tuh udah masukin masa senja gitu. Orang tuh udah nggak mungkin ngomongin industri ekstraktif lagi kan. Apa yang dia lakuin sebelum dia ngajuin resign setahun sebelumnya, 2 tahun sebelumnya, dia tuh udah ngambil courses dulu yang align sama harapan baru dia gitu di tempat kerja yang baru. Jadi saat dia
tanda tangan surat resign, dia tuh udah punya parasut. Nah, jangan teman kita ini gegabah untuk langsung pengen pindah tanpa ada parasutnya dulu gitu. Kamu siapin dulu parasutnya, aman, baru after that decide to switch gear gitu. Jadi kita punya backup gitu. Oke, sip. Thank you Mbak Ara. Itu juga penting banget ya teman-teman. Jadi before you deciding to switch up, harus punya plan B. Kayak gitu. Oke. Noted. Thank you Mbak Ara. Mbak Cinta, mau mungkin chime in? Cukup ya? Udah, cukup. Oh, siap. Oke, thank you. Nah, teman-teman di sini thank you so much ya untuk semua pertanyaannya yang super excellent questions. Tapi berhubung waktunya sudah menunjukkan 9.30, tidak terasa para speakers dan audience ini asik banget ya webinar hari ini. Mungkin aku bisa mulai masuk ke session summary ya, dan untuk pertanyaan lainnya bisa ditanyakan ke para speakers di lain waktu di social media yang nanti akan aku sebutkan di belakang. Jadi teman-teman, mungkin izinkan aku untuk memberikan kesimpulan dalam sesi hari ini. Berawal dari poin pertama, how to finding your passion. Nah, ini balik lagi ya teman-teman, akan jauh lebih disarankan bagi teman-teman apabila memilih atau mendaftar pekerjaan yang sesuai dengan background pendidikan atau pengalaman. Kayak gitu. Itu selalu sangat-sangat disarankan. Walaupun opsinya terbuka dan bebas-bebas aja, cuman tetap lebih disarankan seperti itu. Lalu yang kedua adalah, kalau sekiranya nih teman-teman mau mempelajari hal-hal yang baru, misalnya decided atau memutuskan untuk kayak, enggak, aku mau belajar hal yang baru, aku mau pivot. Oke, nggak apa-apa. Tapi jangan takut untuk mencoba. Gitu. Dengan gimana nih caranya biar nggak takut mencoba? Kenali medan dari baik dalam diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Jadi know yourself, what is your strength and weaknesses. Terus kayak, oke, mau tiba-tiba nih aku dari learning and development ya, people development di Mekawi, mau jadi kayak front end engineer gitu, kayak wow. Gimana ya learning path-nya ya, harus ikut bootcamp apa dulu ya? Skill-skill apa aja sih yang perlu di-pursue? Kayak gitu. Dan tentukan apa nih yang diperlukan, apakah harus ikut kursus online, butuh investasi master misalnya, atau jangan-jangan sesimpel melatih growth mindset kita aja, kalau kita bisa, kayak gitu. Dan yang poin ketiga adalah ketika kita sedang ragu, which is setiap hari kita pasti ada keraguan sama diri kita sendiri, mungkin teman-teman bisa coba career counseling, karena itu adalah salah satu opsi ya Mbak Cinta ya, yang mungkin teman-teman perlu dan bisa explore lebih lanjut. Ya, betul, yang kedua, yang kedua adalah enhancing your skill. Oke nih teman-teman udah tahu passionnya apa, terus how to make it attractive di CV, how to enhance it. Yang pertama adalah mungkin teman-teman harus sadar dulu nih, jangan hanya memperkuat atau mempertajam kekuatan-kekuatan kalian aja, tapi kalian juga harus tahu nih kelemahan kalian apa aja sih, kayak gitu. Jadi balik lagi, jangan kayak tutup mata, aku paling keren, aku bisanya ABC, tapi juga kalian harus tahu nih, oh kelemahannya apa. Jangan sampai memilih pekerjaan yang justru banyak meminta skill-skill yang kalian nggak bisa, kayak gitu. Kalian harus bisa menyeimbangkan lah, kayak sebenarnya oke, aku mau pekerjaan ini, tapi kalian jujur aja sama diri sendiri dan juga recruiter, tapi bagian A, B, C mungkin aku tidak terlalu jago, tapi aku bisa diimbangin dengan skill lainnya, kayak gitu. Lalu yang kedua adalah, jika nih, tadi ya ngomong lagi ke diversity skill set gitu, gimana sih kita caranya mempelajari banyak hal dalam satu waktu. Nah, kalau menurut tadi ya di-mention sama Mbak Ala, sebenarnya effective learning itu, atau pembelajaran yang efektif adalah ketika kita deep dive ke dalam satu bidang dalam waktu tertentu. Kayak gitu. Mungkin teman-teman juga bisa ada nih rekomendasi bukunya namanya Ultra Learning by Scott Young. Di situ dijelaskan dengan baik ya Mbak Ara, gimana sih caranya kita bisa mendalami skill set tertentu secara efektif dalam waktu yang singkat, kayak gitu. Nah, lalu yang kedua, teman-teman, kita ngomongin CV ya, make sure atau pastikan kalau kalian tuh memasukkan technical skills yang penting, yang sesuai dengan keyword yang dibutuhkan oleh perusahaannya. Dan nggak perlu nih teman-teman masukin hobi-hobi yang tidak
tidak ada kaitannya dengan pekerjaan, misalnya memasak atau kayak apa, main tenis gitu misalnya. Itu nggak perlu ya teman-teman, tetap sesuaikan dengan keyword-nya. Oke. Terus yang ketiga adalah present your skill the right way. Jadi udah tahu passionnya apa, udah di-enhance di CV-nya, terus gimana nih cara kita present-nya ke khalayak umum dan recruiter dan company-company. Yang pertama adalah social media branding. Jadi professional branding is a must. Tadi kata Mbak Ara, kita harus, ayo yuk teman-teman, GitHub-nya, LinkedIn-nya diisi. Jangan cuma namanya aja, sama sekolah di mana, job description-nya atau pengalaman organisasinya juga diisi. Kayak gitu. Dan itu harus berjalan paralel ya teman-teman, nggak cuma diisi terus udah dibiarin idle aja gitu kayak du gitu. Teman-teman juga sebisa mungkin ketika ada waktu luang, khususnya jika udah memiliki personal purpose, harus terus menerus untuk upskill gitu, karena kan the world is changing, change is the only constant thing ya teman-teman. Jadi nggak bisa nih idle diem aja. Kalau emang kalian udah tahu maunya apa, purpose-nya apa, jangan lupa untuk selalu upskilling dalam maksudnya dalam metode apapun, bisa online course, bisa sekedar sharing session, it's up to you. Dan terakhir, kalau udah branding dan udah kepanggil interview, gimana sih caranya present skill kita saat interview? Yang pertama adalah great communication skills. Mungkin teman-teman bisa latihan, masuk power system ya teman-teman. Pacar boleh, mamah boleh, papa boleh, siapapun latihan interview, latihan sama kaca juga boleh, nggak apa-apa. Dan yang kedua adalah be authentic. Jadi kayak jangan dilebay-lebayin, jangan sebisa mungkin jangan bikin portofolio yang mungkin belum ada, atau apa sih, kelebihan-kelebihan diri yang belum tentu sebenarnya sebuah kelebihan. Be authentic, karena ujung-ujungnya nanti akan teman-teman sendiri yang susah kalau udah keterima terus nggak bisa ngerjain pekerjaannya. Kayak gitu. Dan yang terakhir adalah pay attention to etiquette ya teman-teman, etiquette ketika berbicara, manner-nya, karena soft skill itu juga sebenarnya dilihat banget saat kita interview. Jadi tata cara kita, sopan santun kita itu juga dilihat. Apakah kita mampu memposisikan diri dengan tepat, itu juga bisa dilihat. Kayak gitu. Itu sih mungkin teman-teman dari aku. Nah, mungkin kita sudah sampai di penghujung acara, teman-teman dan para speakers. Mungkin sebelum aku menutup webinar pada malam hari ini yang super asik ini, mungkin aku boleh dokumentasi sebentar ya dengan cara foto dulu untuk para speakers. Oke, sebentar ya. Oke, untuk panitia ini akan aku yang fotoin atau gimana nih? Oh, dari aku aja. Oke, sebentar ya. Oke, para speakers, mungkin kita bisa foto dulu ya. Hitungannya dari aku, bisa bergaya dulu. Oke, dari hitungan ketiga, 1, 2, 3. Oke, sebentar, sekali lagi. Oke, sekali lagi ya, para speakers ya. 1, 2, 3. Oke, siap. Oke, teman-teman dan para speakers, dengan tadi ya sesi dokumentasi sudah dilaksanakan, mungkin aku bisa menutup sesi webinar pada malam hari ini. Jangan lupa teman-teman semua di sini para peserta untuk mengisi feedback form di bit.ly feedback mt delta delta dd4, atau nanti akan langsung terdirect sih setelah sesi webinar berakhir. Untuk teman-teman yang penasaran dengan apa itu Mekari, ini ungu-ungu ya, follow Instagram Mekari untuk info mengenai event-event kami lainnya di Live at Mekari, atau juga bisa di search di LinkedIn Mekari. Buat yang mau kerja di Mekari bisa mekari.com/careers, atau bagi teman-teman yang tertarik internship bisa di mekari.com/career/nextlevel. Lalu kalau teman-teman jadi ingin talent tech terdepan, teman-teman bisa ikutin Bangkit 2023, bisa follow LinkedIn-nya Bangkit, bisa di-search aja Bangkit Academy, led by Google, Tokopedia, Gojek, and Traveloka.
Dan yang terakhir, stay tune juga karena dari Relief itu akan meluncurkan program baru ya Mbak Cinta, namanya Relief for Company. Jadi bisa langsung di-follow semua Instagramnya, Twitternya, TikToknya Relief, dan juga di LinkedIn juga namanya Relief. Mungkin sekian sih teman-teman dari aku. Sekali lagi terima kasih banyak untuk partisipasinya di malam ini. Selamat beristirahat, selamat sahur bagi yang puasa nanti ya. Have a great day ahead teman-teman dan see you on another Mekawi Talks Deep Dive selanjutnya. Thank you. Selamat malam. Mbak Cinta. Thank you, Mbak Dalita, Mbak Ara, Mbak Sherin. Thank you.